Di Surabaya, sebuah kasus yang melibatkan geng motor juga mencuat pada tahun 2021, di mana seorang pria muda oleh anggota geng motor setelah terjadi perselisihan di jalan. Nah, pelaku yang terdiri dari beberapa orang menggunakan senjata tajam dan benda keras buat menyerang korban. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena selain kekerasan yang brutal, kejadian ini juga menunjukkan gimana geng motor seringkali beroperasi dengan kekerasan tanpa alasan yang jelas selain dominasi dan balas dendam antar geng. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus kematian akibat geng motor seringkali melibatkan kekerasan yang ditujukan pada anggota geng atau masyarakat umum. Geng motor di Indonesia misalnya seringkali dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti pemerasan, tawuran, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Nah, kasus-kasus ini seringkali mengguncang masyarakat karena kekerasan yang ekstrim dan mengarah pada kematian atau luka berat. Dan di video kali ini kita bakal membahas beberapa kasus kematian yang melibatkan geng motor. Yang pertama, kasus pembunuhan oleh geng motor di Jakarta tahun 2019. Jadi gini ceritanya, pada tahun 2019, Jakarta dilanda kekerasan yang melibatkan geng motor, di mana beberapa kasus kekerasan termasuk itu terjadi. Nah, salah satu yang paling mencolok adalah kematian seorang pria yang ditikam oleh anggota geng motor di sebuah jalanan di Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan anggota geng motor melakukan penganiayaan terhadap korban yang mereka nggak kenal. Korban pun meninggal dunia setelah mengalami luka tusukan di bagian tubuhnya. Nah, salah satu alasan yang disebutkan adalah karena adanya pertikaian antara geng motor yang terjadi di jalanan. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketegangan antara anggota geng atau mungkin pengaruh dari kegiatan kriminal lainnya. Yang kedua, kasus pembunuhan di Kota Bandung tahun 2019. Jadi gini, di Bandung pada tahun 2019, ada seorang pria yang ditemukan tewas akibat luka bacokan yang diduga dilakukan oleh geng motor. Nah, korban merupakan anggota warga sipil dituduh bersinggungan dengan geng motor yang sedang bertikai di daerah tersebut. Seperti banyak kasus serupa, motif ini lebih kepada balas dendam atau persaingan antar geng. Proses kejadiannya itu korban ditarik oleh pelaku ke suatu tempat yang sepi dan di sana dia dipukuli dan dibacok sampai tewas. Ini adalah contoh kekerasan yang terkait dengan geng motor yang dapat terjadi begitu cepat di jalanan atau tempat-tempat umum. Yang ketiga, kasus oleh geng motor di Surabaya tahun 2021. Jadi gini ceritanya, di Surabaya sebuah kasus yang melibatkan geng motor juga mencuat pada tahun 2021, di mana seorang pria muda oleh anggota geng motor setelah terjadi perselisihan di jalan. Nah, pelaku yang terdiri dari beberapa orang menggunakan senjata tajam dan benda keras buat menyerang korban. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena selain kekerasan yang brutal, kejadian ini juga menunjukkan gimana geng motor seringkali beroperasi dengan kekerasan tanpa alasan yang jelas selain dominasi dan balas dendam antar geng. Kejadian ini berhubungan dengan persaingan antara geng motor yang terkadang melibatkan kontrol wilayah atau balas dendam atas tindakan geng lain. Di kota besar seperti Surabaya, geng motor itu dapat mempengaruhi situasi sosial dan keamanan lingkungan tersebut. Yang keempat, kematian akibat tawuran geng motor di Yogyakarta tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 di Yogyakarta, sebuah tawuran antar geng motor menyebabkan kematian seorang remaja berusia 18 tahun. Nah, dalam perkelahian tersebut, korban yang juga anggota salah satu geng motor itu ditikam oleh lawannya. Tawuran antar geng motor ini kerap terjadi dengan korban yang seringkali tidak hanya terluka, tapi juga tewas akibat kekerasan yang dilakukan. Tawuran antar geng motor seringkali terjadi karena perselisihan wilayah atau hal-hal sepele yang dibesar-besarkan, seperti saling ejek atau masalah pribadi.
Nah, dalam kasus ini, tawuran tersebut berujung pada kematian yang sangat tragis. Yang terakhir, kematian yang terkait dengan perang antar geng motor di Medan tahun 2020. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria tewas setelah dikeroyok oleh anggota geng motor dalam sebuah perkelahian antar geng yang berujung pada perkelahian ini seringkali terjadi di daerah yang padat penduduk, di mana geng motor menguasai jalanan dan menantang satu sama lain. Geng motor kadang ngelakuin tindakan kekerasan buat mempertahankan supremasi mereka di wilayah tertentu. Banyak yang terjadi akibat persaingan antar geng motor yang ingin menunjukkan dominasi atau memperebutkan wilayah tertentu. Beberapa kasus dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas tindakan atau penghinaan yang dilakukan oleh anggota geng motor lain. Geng motor juga seringkali terlibat dalam kekerasan jalanan seperti tawuran atau penyerangan terhadap individu yang mereka nggak kenal. Dalam beberapa kasus, kekerasan dianggap sebagai cara buat nunjukin kekuatan atau keberanian di kalangan anggota geng motor yang seringkali terlibat dalam kegiatan kriminal. Nah, buat mengatasi kekerasan yang melibatkan geng motor, berbagai upaya dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk penegakan hukum yang ketat, pemantauan di daerah rawan, dan pendidikan atau pembinaan. Namun meskipun ada upaya-upaya tersebut, masalah kekerasan yang melibatkan geng motor tetap menjadi isu yang sulit buat ditanggulangi sepenuhnya, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau ketimpangan sosial yang cukup besar. Jadi buat kalian yang mungkin tahu sebuah geng motor atau mungkin kalian sendiri terlibat dalam geng motor itu, aku saranin buat kalian jauh-jauh atau stop deh guys buat ikut hal-hal begituan. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.